Mengejar sang waktu, langkahmu pantas, tak pernah ragu, ingin menjadi yang paling pertama menyampai berita, membuka mata sebelum terjadi. Kau sudah di sana mencari jawaban, merungkai makna, walau dirimu dalam bahaya. Itulah kerja yang luar biasa. Wahai wartawan bangsa, kerjamu mulia, menyampai maklumat tepat dan nyata. Walau nyawa dan kerja jadi taruhan, kebenaran itu jadi pegangan. Kami hargai perjuanganmu, teruskan tinta, majulah selalu. Tegas dan terang dalam setiap kata, bukan mengejar nama atau tahta, hanya berkhidmat untuk warta. Biar yang benar sampai kepada kita. Terkadang berita panas berapi, tak kenal penulis, berbisa jari, hanya tahu info berharga kini. Itulah bukti jasamu murni. Wahai wartawan bangsa, kerjamu mulia, menyampai maklumat tepat dan nyata. Walau nyawa dan kerja jadi dagangan, kami hargai perjuanganmu. Kami hargai majulah. Kaulah nadi perjuangan, risalah penyampai amanah, penentang salah. Biar dihina, diugut, tak kira mereka lupa kuasamu di pena. 40 kerusi mampu jadi sifat, bila suaramu mula bergetar, membawa fakta tiada gentar, membakar semangat yang hampir pudar. Dari Markas Besar Angkatan itu juara 2 lomba karya jurnalistik untuk Perkuat organisasi jajaran pengurus FWJI Korwil Bogor Raya gelar rapat kerja di wisata Gunung Dago. Parung Panjang, Bogor, Forum Wartawan Jaya Indonesia, FWJI, Korwil Bogor Raya mengadakan refleksi awal tahun 2026 sekaligus rapat kerja organisasi tahun 2026. Acara ini bertempat di Villa Gunung Dago Cikuda, Parung Panjang, pada Minggu, 1 Februari 2026. Refleksi awal tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pengurus dan anggota FWJI Korwil Bogor Raya sepanjang tahun sebelumnya. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kesolidan dan kekompakan di antara seluruh pengurus Korwil. Rapat kerja organisasi ini dipimpin langsung oleh Ketua FWJI Korwil Bogor Raya, Anwar Ahmad, yang lebih dikenal dengan sapaan Kang Awang. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah FWJI DPD Banten, Febi, pengurus DPP FWJI Pusat, pengurus FWJI Korwil Bogor Raya, anggota, serta perwakilan dari berbagai media.
Acara dimulai dengan doa yang dipimpin oleh Indra Saptaji, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta pemaparan program organisasi oleh Ketua FWJI Korwil Bogor Raya, Awang. Dalam pemaparannya, Ketua FWJI Korwil Bogor Raya menyoroti sejumlah pencapaian yang telah diraih, termasuk partisipasi dalam pelaksanaan TMMD yang diadakan oleh Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan tersebut, FWJI Korwil Bogor Raya mewakili Kodim 0621 Kabupaten Bogor berhasil meraih juara kedua lomba jurnalistik mewakili Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kodim di Indonesia. Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi solid dari seluruh pengurus Korwil Bogor Raya. Selanjutnya, Awang memaparkan 4 poin penting dan beberapa program kerja organisasi ke depan. Poin-poin tersebut mencakup peningkatan kinerja dan strategi untuk pengurus dan anggota, serta sinergi berkelanjutan dengan pemerintah, dengan tetap mengawasi tata kelola publik sesuai dengan fungsi jurnalis. Awang juga menekankan perlunya regenerasi pengurus, termasuk ketua, untuk keberlanjutan organisasi di tahun-tahun mendatang. Selain itu, Awang menegaskan pentingnya menjaga nama baik organisasi, serta memelihara solidaritas, kekompakan, dan rasa tanggung jawab. Ia berharap agar FWJI Korwil Bogor Raya dapat terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Bogor. Lebih lanjut, Awang menekankan agar tidak terjadi gesekan antar anggota Korwil, baik saat melakukan peliputan maupun dalam kegiatan lainnya. Saya berharap kepada seluruh anggota Korwil Bogor Raya untuk selalu menjaga marwah pers dengan menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis, jelas Awang. Sementara itu, penasihat FWJI Korwil Bogor Raya dalam arahannya menyampaikan pentingnya kekompakan dan kepedulian antar anggota, untuk arah yang lebih baik lagi dengan perbaikan-perbaikan dari sebelumnya. Beberapa usulan dan masukan juga disampaikan oleh anggota, terutama kesejahteraan bersama dan juga pengembangan organisasi untuk langkah ke depan. Humas FWJI Korwil Bogor Raya Rahmat Hidayatullah juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pengelola pesona wisata Gunung Dago yang telah memberikan fasilitas tempat pertemuan refleksi awal tahun FWJI Korwil Bogor Raya, Rudolf. Kenapa saya mau ambil ini? Saya melihat di penumpangnya, izin kita nanti koreksi ya. Jadi saya melihat pada saat saya hadir di penumpangnya, ini rekan-rekan di penumpangnya tidak ada wadah. Tidak ada wadah. Sehingga saya mau ambil ini. Apa tujuannya? Keinginan saya, pola pikir saya itu, memang hati saya tersentuh. Kadang suka ada muncul bahasa-bahasa yang dari tentang pers, tentang rekan-rekan wartawan. Bahasa botrek lah, paramek lah. Sedangkan di undang-undang pers, satu, mempunyai kartu anggota dari media tersebut. Kedua, media tersebut terdaftar di Kemenkumham. Itu pun tidak mudah. Tapi memang kita perlu pembelajaran. Saya sering berkomunikasi dengan teman-teman yang lain terkait verifikasi dan lain-lain. UKW menurut saya penting, tapi jangan dijadikan monopoli kepada kawan-kawan yang lain. Itu yang saya hadir. Kenapa saya ingin masuk? Bukan ingin masuk, saya ambil. Cuma kan butuh waktu segala macam ya. Dulu lahirnya itu di Bogor Barat. Seiring waktu berjalan, walaupun ya tadi lah badai segala macam lah ya, kita tahu dari saja. Akhirnya di tahun 2025 ini FWJI resmi Bogor itu sudah didekatkan di Anies. Bahkan 3 minggu belakang kalau nggak salah ya, tambah lagi tuh jadi Bogor Raya ini
Ini. Nah, di dalam rapat ini sebetulnya tadinya kita sederhana, memang sederhana, izin. Jadi untuk gabungan hal-hal yang kekurangan, sama maaf atas nama KSB. Memang itu juga keterbatasan. Karena memang langkah saya ini izin kembali lagi. Saya ingin mengambil jalur yang berbeda dengan mungkin guru lain, lembaga lain, ormas lain atau lain. Karena memang miliknya berbeda. Dan saya tidak mau juga jadi sebagai apa namanya kalau bahasa gerakan itu. Tapi saya tidak pernah juga sampai itu silakan. Tapi secara organisasi saya mengganti jawabannya sesuai RO. Tapi dengan silakan enggak? Nah, kenapa? Terkait hari ini keberapa terkait keuangan dan lain-lain sampai hari ini tuh kalau di bank saldonya ya normal minus sekali ya. Jadi satu, kedua juga agar dipahami oleh kawan-kawan juga muncul misalnya bahasa wah mungkin nih FBG ini dapat jatah jatah gimana? Jatuh atau Galia atau mungkin yang mengenal saya dan sampai hari ini ya, tapi kita lebih menjalankan ke organisasi apa sih jurnalistik lebih kan jurnalistik adalah kontrol publik terhadap tata kelola pemerintahan. Kalau kontrol sosial itu kemudian membangun ormas. Makanya kenapa saya berharap mereka di lapangan lebih menjaga hubungan secara organisasi ya. Tapi berarti menjaga hubungan itu bukan berarti kita nggak boleh serius. Kalau benar keluar dari negara. Jangan nanti ini hantam jangan lah satu lo meja nggak ada bicara hantam gitu kalau hantam itu jalan biasanya kan gitu makanya seorang jurnalistik itu hantamnya apa kalau itu kan dengan ballpoint ya kalau saya dengan ketikan tapi tentu harus sesuai fakta dan saya juga meminta rekan-rekan hindari konflik di lapangan terhadap lain dan organisasi lain. Apapun jenisnya, yang namanya wartawan itu adalah sahabat kita, saudara kita. Tupoksinya itu sama. Jadi saya berharap dari beberapa waktu belakangan ini, terus rekan-rekan di lapangan izin, saya juga tidak mau mendengar lagi. Misalnya begini nih, izin nih, bilang ada sebut kiri, sebut kanan, oh segini. Hindari itu. Kenapa? Hubungan baik, hubungan berkawan, hubungan saudara sangat penting dibanding dengan prinsip. Tapi bukan berarti dengan suatu tidak penting. Menghindari hal-hal. Karena kenapa? Pembelajaran yang sudah terjadi. Mungkin Bang Beno pernah kasih masukan ke saya. Oh di FWJ ini, kok kedengarannya nih FWJ ini ribut nih. Sebenarnya berarti nggak ada ribut. Ya ini masuk nggak apa-apa. Kita open nanti ya. Jadi aja. Nggak ada. Yang dikatakan FWJ itu siapa sih? Yang dikatakan anggota FWJ satu namanya terdaftar di dalam SK, dua mempunyai satu anggota. Jadi grup WA itu bukan satu legalitas seseorang itu sebagai anggota. Nah,
Yang harus dipahami. Dari mana Kang Dayat? FWJ. Dari mana? Dari FWJ. Kakak ada di grup FWJ. Kang Dayat ada di grup AUD. Dari mana? Dari AUD. KPR-nya mana? Makanya untuk itu hari ini saya kenapa salah satu masukan dari beliau dari Kang Parto sempat dua KPR-nya. Kenapa? Kok dilihatnya kayaknya Bogornya agak sedikit melambat kayaknya. Karena saya mau semua itu legalitas jelas. Setelah kita dideklarasikan dan disahkan oleh DPP, Kesbangpol dasar, langkah berikutnya baru kita untuk membuat kartu anggota. Kita akan ajukan ke DPP melalui DPD Jawa Barat. Jadi jangan mudah juga seolah KTA itu mudah, tidak. Saya dulu pengen punya KTA aja susah, Pak. Nggak segampang itu. Karena kenapa? Perlu tadi sebetulnya melalui uji kelayakan, pelatihan. Sebetulnya bahkan seorang ketua FWJ pun ingin memulai kartu. Lihat dulu dengan KPRI itu 15 tahun. Oke. Jadi nanti juga kita butuh masukan. Mau seperti apa nih proyek ke depan? Terkait tadi yang samping ke belakang itu seperti apa? Untuk buku, ya. Dan untuk rekening memang kita belum buat ya. Tapi segera kita buat rekening itu. Karena tipe saya itu tipe legalitasnya harus jelas. Kita tidak mau organisasi legalan ini tidak abu-abu. Jadi masukan dari kawan-kawan, dari penasehat itu sangat berharga buat saya. Alhamdulillah, makanya hari ini kita seperti ya. Tinggal nanti kita buat KPA, nanti kawan seperti apa. Nah, ini disampaikan nanti oleh Pak Humas ya, Kang Dayat. Jadi untuk pembuatan KPA itu kan ada admin ya. Itu kurang lebih di angka 20.000. Nah, jadi ke depan saya berharap kenaikan di lapangan. Jadi saya lihat kalau di daerah Bogor ini khususnya Parung Panjang, kalau di lapangan itu kita lebih di lapangan ya. Dari mana kan? FWJ. Dari mana? FWJ. Bukan tidak boleh, tidak tepat. Jadi di lapangan itu membawa bendera media masing-masing. Nah, ini harus dipahami. Dari mana? Maksudnya PLN, Indopers. Oh, mantap itu bikin tuh. Jadi di lapangan itu jangan selalu membawa organisasi, bawa medianya sendiri biar besar. Nah, bicara itu sudah jelas. Kalau mau memilih KTA FWJ itu sudah jelas. Bila mana ada pertanyaan secara internal tahu. Saya di bawah naungan organisasi Forum Wartawan Indonesia. Cuma itu jarang-jarang hanya gitu Pak ya. Ini sering terjadi. Nah, terus penggunaan atribut seragam. Ini kemeja resmi yang saya pakai nih contohnya ini. Dan seragam ini dipakai hanya waktu-waktu tertentu, bukan tidur kemana, nah itu.
Jadi tapi kalau kayak t-shirt begini nggak masalah, yang merah yang itu loh bagus. Untuk mereka penggunaan itu hanya waktu tertentu, bukan setiap hari. Misal kita ada acara di mana organisasi baru pakai. Itu yang ketiga, saya berharap kenaikan ke depan, mari kita belajar. Saya tuh sama lagi belajar nih. Coba di dalam grup itu komunikasi juga intens, jangan ngintip aja ya. Ntar jelekan ya. Gak apa-apa. Dua, bilang mana ada. Saya tuh keinginan saya gini nih, ini kalau yang mana coba kawan-kawan dimasukkan ya. Lebih kalau ada satu acara nih atau pesta atau ada yang kena musibah gitu loh, yuk coba kita belajar ada rasa kepedulian, inisiatif. Artinya di situ akan mendukung kekompakan kita, saling mengingatkan. Karena apa kuncinya? Organisasi disatukan itu selain itu juga tadi ada rasa kedekatan. Tempat di lapangan, jaga marwah pers. Itu aja. Attitude. Attitude itu apa sih? Attitude. Perilaku wartawan itu sudah sebetulnya di luar pemerintahan, di luar TNI Polri dan ASN yang mempunyai undang-undang khusus lex spesialis itu adalah pers. Tidak perlu dilakukan lagi. Bahkan dalam waktu mungkin beberapa hari ke belakang diperkuat lagi dengan keputusan MK. Tapi jangan menjadikan itu kita jadi sombong diri. Jangan. Besarnya pers, jatuhnya pers, nggak pers gitu. Kenapa? Di lapangan jaga. Saya yakin. Nah, makanya kenapa? Jadi kalau kita melangkah nih, misal saya lah, ya. Kurang serti seseorang nih, itu udah otak semua. Kalau nih, apa ada? Tapi bukan berarti kita sinergitas kita ini dibangun dengan baik, kita lepas pamor tidak. Sebagai tupoksi. Tapi jaga juga, misalnya kadang-kadang misalnya nggak dari kita nih. Saya, komunikasi lah. Jadi yang saya sering baca di lapangan seperti ini. Nah, selanjutnya terkait organisasi, bagaimana caranya nih FWJ ke depannya melangkah supaya lebih masif lagi. Nah, makanya saya dengan KSB tim yang lain, tapi bukan berarti saya mengenyampingkan mereka dengan amputasi. Kan nggak mungkin kemudian kita abaikannya. Sisi raru FWJ. Nah, tentu ada perwakilan. Jadi kalau pada saat saya dan rekan-rekan yang lain melangkah ke contoh yang berbeda, kan kadang-kadang gini nih, nggak apa-apa kita harus open aja, jangan agak tersinggung, kan ayo nanti kita biar ngomong. Weh, itu udah memang kencang badannya, kencang ayamnya itu dah. Udah sih. Pegangin sono tangannya sono Sini aja. Yang saya hormati Ketua FWJI Korwil Bogor Raya, yang
saya hormati jajaran KSB, yang saya hormati penasehat serta pembina dari FWGI Bogor Raya, serta yang saya banggakan teman-teman ataupun anggota dari FWGI Bogor Raya. Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan sampai saat ini masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat yang tidak pernah kurang. Mudah-mudahan itu juga yang dirasakan oleh teman-teman. Alhamdulillah, jujur saya di sini memang lagi ada liburan karena saya rutin setiap bulan itu pasti ngajak keluarga, anak, istri, entah ke Jakarta, entah ke Bandung, entah ke Garut, atau ke Bogor. Dan alhamdulillah saya juga terima kasih dikasih mic nih Pak Ketua ya. Sebenarnya saya mah pantas di sini karena senior, teman-teman pada senior semua. Namun saya merangkum dari apa yang tadi teman-teman obrolkan terkait dari mulai dari silaturahmi, kekompakan dan sebagainya. Namun saya di sini cuma bercerita saja karena bukan ranah saya di sini, karena saya di DPD Banten kebetulan saya dipercaya sampai saat ini menjadi sekretaris daerah FWGI DPD Provinsi Banten. Dan memang saya tidak cuma di Bogor saja, saya juga sering ke teman-teman Jakarta sekitarnya. Saya sampai saat ini selalu koordinasi sama jajaran yang ada di seluruh Indonesia, karena FWG ini hampir 7 provinsi, 5.000 wartawan, 500 media. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena kemarin tercatat di anniversary kita di tanggal 27 Juli 2025 yang digelar di Anyer, Krakatau. Kebetulan saya juga dipercaya menjadi ketua panitianya. Puji syukur alhamdulillah atas dukungan dari teman-teman Korwil hingga acara itu terlaksana dengan lancar. Nah, di sini saya cuma berbagi cerita saja. Yang pertama juga saya apresiasi karena dari bulan Juli itu semenjak dideklarasiin Ketua ya, sampai saat ini cukup membanggakan menurut saya. Apalagi sudah meranjak dan terdaftar di Esbangkol, itu sangat luar biasa. Saya mengapresiasi karena nggak semua organisasi bisa melakukan itu dengan waktu yang sesingkat-singkat. Apresiasi. Mudah-mudahan langkah berikutnya pembuatan buku rekening juga bisa berjalan. Dan tadi juga saya melihat dan mendengar terkait apa yang sudah disampaikan sama teman-teman, tinggal di remukan saja kayak terkait KTA dan pencarian. Sebenarnya kita juga sebagai wartawan juga harus tahu pada saat di lapangan izin koreksi para senior, kita harus bisa membedakan dan harus bisa menentukan pada saat kita menemukan isu ataupun perkara di lapangan, kita mau bawa kemana nih Ketua? Kita mau bawa ke media kita, apakah kita mau bawa ke forum kita? Itu jelas harus punya ketentuan, harus punya komitmen. Jadi bicara kita bantu masyarakat sangat gampang, karena saya di Banten sudah menjalani hampir 6 tahun ini. Gimana sih kita bisa bantu masyarakat, kita menghasilkan itu apa? Sebenarnya nggak usah jauh-jauh harus nubuk-nubuk apa kemarin, solar gitu ya. Betul. Lagi rame, gas, Gas. nggak perlu. Betul. Kita cukup kepekaan aja, contohnya. Alhamdulillah saya dengar tadi di Bogor sudah membantu masyarakat terkait itu. Sudah banyak selain itu, khususnya di bidang sosial. Contoh, kayak programnya di dinas sosial ada tuh yang namanya BPNT dan PKH. Coba sih,
Jadi jangan nungguin masyarakat teriak dulu, duit PKH gua nggak hilang nih, duit PKH gua hilang nih bang, gimana cari? Jadi coba kita cari isu sendiri. Siapa sih PKSK-nya? Siapa sih pendamping PKH-nya? Kita dong data BNBA-nya. Untuk Kecamatan Pingku contoh, ada berapa sih yang menerima bantuan BPNT? Dan ada berapa sih masyarakat yang mendapatkan program PKH? Karena BPNT itu dan PKH terpisah. Bisa ya, Mas. Bisanya apa? Karena kalau program PKH itu selain dia mendapatkan bantuan buat anak sekolah, dia juga dapat bantuan iuran per bulan. Kalau nggak salah sekarang itu BPNT-nya itu 200.000 per bulan. Dan bantuan PKH-nya itu tergantung taraf tingkat dari anak sekolah atau ibu hamil. Kayak SD itu sekitar 250, SMP itu 750 sampai seterusnya. Dari hal itu kita bisa mengungkap kenakalan-kenakalan para oknum pendamping. Jadi jangan nungguin ada yang teriak dulu, waktu rame, bisa diberitakan. Tapi pada saat ditanya, apa sih yang diberitakan kan nggak tahu. Jadi kudu tahu ilmunya dulu, Bang Ade. Makanya kalau saya itu di Banten selalu saya pelajari sampai saya buka pedoman umum ketua. Jadi saya orangnya nggak gabang. Setiap saya mau turun, saya pelajari dulu kitabnya. Dia harus tahu aturannya. Pada saat kita menyikapi, ya udah telok. Soalnya apa? Oh, pendamping apa? Gitu. Ya mungkin mau koreksi ya Pak ya. Karena saya di Banten, saya sering menyikapi. Jadi ada juga rupanya kadang-kadang tetangga kita atau ibu kita yang mendapatkan bantuan, dia nggak tahu. Tapi setelah kita cek BNB address, itu ada. Dan akhirnya apa? Setelah kita telusuri, dipegang lah. Punten ya Ketua ya, pendamping Oktum ya, sama si Oktum tersebut. Oktumnya mana? Mulai dari RT, RW, mungkin kalau di desa Kadus, itu Jarang dan sebagainya. Karena masyarakat itu nggak tahu asal usulnya. Ramenya itu mulai dari kepemimpinannya Bu Risma kalau saya, sampai ada program pegang kartu sendiri. Jadi udah nggak ada lagi tuh supplier yang kolektifin, terus pendamping yang kolektifin. Itu sangat mudah. Saya aja kalau satu program itu saya pegang, itu 1 bulan, ya kurang lebihnya 10 juta masih megang. Karena apa? Setiap desa itu banyak nih berapa agen, banyak berapa oknum nih. Jadi pada saat kita sudah sangkakan nih, sananya programnya BPNT, TTK-nya pasti kelojotan Ketua ya. Kalau emang kita bukanya secara BNB address, gitu. Saya alhamdulillah tuh, yang kayak gitu. Terus juga saya juga selalu menjalin silaturahmi di forum saya di DPD Banten. Contohnya, saya nggak usah muluk-muluk. Saya cukup menanamkan jiwa sosial. Jujur di DPD Banten nggak ada kas, tapi memang kesolidannya luar biasa. Jadi pada saat kita mau acara apa, ya memang sudah ada peruntukannya. Dari mana? Jadi kita suka berbagi tuh. Jadi kayak sananya hari ini Mudrop dapat rilisan, udah saya hidup kita bantu. Sama hal berikutnya teman-teman yang lain nih. Jadi dari seorang itu, dia harusnya cuma naikin satu media, kan dibantu di grup masing-masing, bisa tayang, akhirnya dapat perhatian lebih dari instansi ataupun apapun gitu. Itu juga akan menjadi satu pundi lah yang harusnya. Jadi banyak berterima kasih itu. Satu jadi 30 orang, nanti grupnya 30 orang. Saya selalu tuh komunikasi, tolong siapapun beritanya apapun bantu. Karena apa? Karena kalian juga bakal membutuhkan bantuan yang lain, gitu. Pertama. Dan yang kedua juga, saya selalu mengingatkan agar teman-teman tahu porsinya. Karena kalau kita bicara forum, berarti ada 9. Dari mulai ekonomi, kabin pendidikan, terus hubungan masyarakat dan sebagainya.
Jadi kalau saya mah sering lempar untuk bidang pendidikan apa programnya. Oh insya Allah nanti di PPDB saya mah tawarannya silakan. Terus di UMKM kayak tadi Perbebi sana gitu. Karena buat mendapatkan apa namanya label halal itu juga ya gampang-gampang susah karena si pedagang itu harus punya NIB mungkin NPWP ya NPWP terus juga KTP dan sebagainya dan itu memang harus baku gitu itu bagus itu bagus jadi kalau bisa dilempar nih karena ada nggak di koridor itu ada subidangnya nanti lempar aja dia kasih dulu penyuluhannya nanti dia membantu masyarakat karena kan masyarakat nggak tahu taunya gue punya label halal tapi kira dia ditanya kayak PWP ya kayak gimana pak nggak mungkin itu harus tahapan itu berarti harus ada sosialisasi ke depannya jadi nggak cari UMKM-nya terus saya mau dibikin enggak berarti perlu adanya sosialisasi dulu minggu misalnya atau muter kemana atau dikumpulin biasanya atau bisa melalui desa dan kecamatan Korwil bersurat ke desa nanti desa yang undang nih para UMKM yang ada di desa atau kecamatan biasanya itu lebih kena menurut saya karena saya juga salah satu penasehat UMKM di Kecamatan Selatan dia biasanya ada UMKM apalagi kabupaten ya buat Tangerang tuh memang digalakan tuh UMKM-nya dikumpulin penyuluhan kasih tahu yang harus disiapkan ini kalau nggak punya ya nanti dibantu nih sama tim FWJ nih nah kayak gitu jadi berkibar ya FWJ iya betul makanya kalau saya gini sebenarnya nggak usah terlalu muluk-muluk FWJ Korwil Bogor raya-raya nih karena saya yakin suatu saat pasti ada bentuk kota nih yang penting tadi bibit bobotnya dulu sehingga kalau sudah punya label yang bagus kita nggak usah nyari mereka bakal datang yakin terus saya tapi kalau kita nyari semuanya aja ntar besoknya chaos ya sama Bang Reno pundung nggak keluar tuh ya begitu temenan kebanyakan tuh maka kalau saya dibantu beramat yang sudah mati aja bisa masih ada nggak ada yang hilangin namanya nggak ada yang udah pindah ke partai lain bodo amat memang yang penting dia masih jadi komunikasi sama kami gitu. Jadi saya nggak mau banyak punya musuh silakan saya yang penting hubungan kita baik karena apa suatu saat kita juga membutuhkan dia atau sebaliknya jadi banyak kan kalau wah dia begini kalau ada ya coret lagi ganti lagi yang tuh kalau saya di DPD Banten jujur termasuk para korwil capek kalau bikin SK mulu Bang Febi